Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur saat ini kita masih terus diberkati dan disertai Tuhan. Dan kita bersyukur saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah virtual tengah minggu GKMI Salatiga. Meski saat ini kita belum dipertemukan secara langsung, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita sudah terlebih dahulu dipersatukan oleh tubuh Kristus. Oleh karena itu mari kita bersuka cita, kita memuji Tuhan dan kita memuliakan nama Tuhan. Oh betapa indahnya. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita mau mulai ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, yang menganugerahi kami dengan berkat-berkat Tuhan, kami bersyukur karena saat ini kami bisa berkumpul kembali, bertemu dalam virtual fellowship ibadah tengah minggu GKMI Salatiga. Kami bersyukur walaupun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kami masih bisa beribadah, bertemu Tuhan melalui hati kami masing-masing. Tuhan, tundukkan hati kami, biar kami boleh fokus, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami terus boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengundang Roh Tuhan hadir dalam setiap hati kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami siap beribadah, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan. Haleluya, amin. Di tengah situasi saat ini, di tengah perjuangan yang kita masing-masing sedang hadapi, kita tetap bisa bersyukur karena kita masih memiliki keluarga, sahabat, dan saudara seiman yang terus mendukung satu sama lain dan saling melayani satu dengan yang lain. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita boleh
menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk kehidupan kita setiap hari. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Salam sehat sejahtera. Kita senantiasa mengucap syukur atas berkat dan rahmat Tuhan yang melimpahi kita, baik secara jasmani maupun rohani, yang akan kita terima melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Sekalipun masih dalam situasi dan kondisi yang belum pasti, tidak menentu akibat pandemi COVID-19, namun kita senantiasa bersyukur
karena kasih dan berkat Tuhan. Marilah kita membaca firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, Engkau telah memberikan kami kasih dan rahmat-Mu. Urapi kami malam ini agar kami boleh belajar firman Tuhan dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 17. Demikian firman-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji nama Tuhan. Jika kita saat ini masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan melalui ayat 17 ini, sekalipun hanya satu ayat, namun kita bisa belajar. Marilah saudaraku untuk mencermati setiap kata, bahkan frasa yang terdapat pada ayat ini, yakni lakukan perkataan atau perbuatan. Itu kata-kata yang penting. Sedangkan frasa yang terdapat dalam ayat ini pula ada dua, yakni lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose, ia sangat meninggikan nama dan pribadi Yesus. Hidupnya yang diubahkan oleh Kristus merupakan pengalaman rohani yang sangat luar biasa baginya. Paulus berharap agar jemaat di Kolose menyadari pembaharuan hidup dalam iman percaya kepada Kristus seperti yang dialaminya. Paulus hendak menekankan pola hidup benar melalui teladan kasih dalam terang firman Tuhan dan ketaatan dalam kekudusan hidup. Paulus juga mengingatkan kepada umat bahwa tidak cukup hanya memiliki dan membanggakan nama Yesus, tetapi perlu secara nyata menjadikannya teladan dalam sikap hidup, sikap hati, tutur kata, dan pola tingkah laku sehari-hari. Tema kita malam ini berkaitan dengan firman tersebut, yakni keluarga dan media sosial. Keluarga merupakan komunitas terkecil. Kita masing-masing pribadi ini merupakan anggota keluarga. Apakah kita sebagai orang tua, ibu, ayah, anak-anak, bahkan cucu-cucu?
kita menjadi bagian dari keluarga. Media sosial yang sering disalah tuliskan sosial media, tentu perlu kita pahami. Media sosial merupakan koneksi tanpa batas ruang dan waktu. Merupakan hal yang ditawarkan dalam media sosial. Luar biasa. Meski tanpa batas, namun memiliki keterbatasan bahwa interaksi tidak dilakukan secara fisik, namun bersifat maya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekarang ini tuntutan kehidupan, baik untuk pendidikan ataupun pekerjaan, tak terelakkan lagi seseorang menggunakan media sosial. Peran media sosial, meski sifatnya maya, setidaknya dapat menjaga komunikasi baik dua arah maupun multi arah tanpa batas ruang dan waktu. Lalu bagaimana kaitannya dengan kontekstualitas hidup senyatanya? Apakah media sosial merupakan perekat atau sebaliknya perenggang hubungan dalam keluarga, antar anggota keluarga? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia sudah memasuki era baru, yaitu era teknologi dan komunikasi yang perkembangannya sungguh luar biasa pesat. Teknologi terus menciptakan berbagai macam gadget yang memiliki klasifikasi sebagai gadget high teknologi. Bagaimana sikap kita? Tentu saja untuk menyikapi perkembangan kemajuan teknologi yang luar biasa itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan tentu saja keterampilan agar kita bisa dan mampu dengan cerdas menggunakannya. Sebab apa? Penggunaan gadget secara berlebihan itu akan bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sekarang ini tidak lagi menjadi hal yang sulit jika seseorang ingin berkomunikasi, bisa melalui WA, Instagram, Facebook, bahkan penggunaan seringkali melampaui batas. Jadi pengaruh luar biasa kepada kita sebagai pengguna. Tentu saja kita perlu pahami sejauh mana pengaruh itu terhadap kita. Apakah benar penggunaan alat komunikasi sebagai media sosial untuk merekatkan hubungan kita sesama keluarga, antar keluarga, bahkan lebih dari itu? Mengapa kalau tidak kita pahami salah satu aspek yang terganggu
di dalam keluarga adalah aspek interaksi sosial antar keluarga itu sendiri. Keluarga mencakupi pola komunikasi dan kontak sosial. Pengaruh atas penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial di dalam keluarga sangat besar. Ini berarti kita sekali lagi perlu cerdas dalam menggunakan media sosial, sehingga komunikasi antar keluarga akan berjalan semestinya dan keluarga tetap bisa harmonis. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus berarti melakukan apa yang Yesus lakukan dan perintahkan tanpa dengan sungut-sungut, tetapi dengan syukur dan pujian. Kita semuanya diingatkan, karena apa? Seringkali setiap kesempatan sebelum melakukan sesuatu, entah itu perbuatan, tindakan, kita sering mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan sukses dalam nama Tuhan Yesus. Pasti kita bisa melalui segala kesulitan dan bisa meredakan semua persoalan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu berulang-ulang. Namun, saudaraku, marilah, jika memang kita meneladani Tuhan Yesus, tentu saja kita akan mampu hidup benar dan melakukan hal-hal yang benar dengan penuh sukacita dan pujian kepada Kristus. Allah yang senantiasa memberikan tuntunan kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak akan menyimpang dari ajaran-ajaran kasih yang sudah diteladankan bagi kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Justru Tuhan Yesus yang melampaui batas mampu mengalahkan semua perkara, termasuk jika kita mampu mengendalikan penggunaan media sosial. Mari saudara, masih banyak kesempatan. Hidup benar, melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dengan penuh pujian dan syukur. Amin. Yesus Tuhan penebusku, dengar doa
terimalah sesembahan kami. Kembali bersyukur atas semua limpahan berkat anugerah-Mu pada malam ini, ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dalam persekutuan virtual ini. Kiranya kasih penyertaan-Mu semata atas kami semua. Berikan kepada kami kemampuan untuk menghadapi new normal, ya Tuhan, selama COVID-19. Sungguh kerinduan kami untuk datang beribadah ke gereja, di rumah Tuhan, kami rasakan. Oleh karena itu, persiapan menuju ke new normal, ya Tuhan, tolonglah para hamba Tuhan, majelis, pun jemaat, kiranya Tuhan urapi dengan roh kuasa-Mu. Melalui protokol kesehatan, Engkau berkati ya Tuhan kami semuanya untuk bisa melakukan ibadah kembali bersama-sama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan, di gereja Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih atas segala berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Kiranya Tuhan pimpin kami semua, bangsa ini tetap kuat semangat untuk kembali menyongsong new normal melalui kehidupan di setiap kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.